Kita akan memasuki sesi terakhir dengan topik manajemen rehabilitasi pada pasca operasi torakoabdominal yang akan disampaikan oleh Siti Chandra, Dr. Siti Chandra, SPKFR Kardiorespirasi Konsultan. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau sebagai berikut. Nama Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR Konsultan. Pendidikan Kedokteran Umum di Fakultas Kedokteran Trisakti. Kemudian Kardiorespirasi Konsultan. Tahun 2020 PhD kandidat di FKUI. Dan tahun 2022 Surveyor Medis Komisi Akreditasi KARS. Dan juga mengikuti beberapa pendidikan di luar negeri ya dokter. Selanjutnya untuk riwayat pekerjaan. Pada saat ini anggota tim bimbingan teknis akreditasi RSUP Persahabatan, anggota Komite PPI RSUP Persahabatan, Satgas COVID-19 RSUP Persahabatan, relawan dokter spesialis RSDC Wisma Atlet Kemayoran, dan Ketua Komite Medik RSUP Persahabatan. Selanjutnya dipersilahkan kepada dokter. Silakan dok untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada rekan saudara-saudara saya di Rumah Sakit Kandung, ya Unsrat, atau dari atas undangannya sehingga kami hadir di sini. Saya Siti Chandra, saya akan membawakan materi mengenai manajemen rehabilitasi pada pasca operasi torakoabdominal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masuk ke pendahuluan. Jadi sebagai pendahuluan dalam editorial sering disebutnya mungkin bukan pasca operatif, tapi tadi Dr. Wega juga sudah sampaikan adalah perioperative rehabilitation in thoracic surgery atau thoracoabdominal surgery. Jadi tindakan operasi toracoabdominal itu merupakan tindakan kuratif untuk menghilangkan penyebab atau patologi yang ada di daerah toracoabdominal. Kalau sampai dikerjakan surgery atau pembedahan, reseksi dan lain-lain, pasti untuk menghilangkan hal yang menyebabkan patologi di situ. Kemajuan di bidang ilmu bedah torak kardiak, bahkan ilmu bedah digestif, sampai ke tindakan minimal invasif. Tapi biarpun minimal invasif tetap ada injury karena terjadi insisi dan penusukan ke dalam rongga torak maupun rongga abdomen, sehingga area parenkim akibat reseksinya pun terganggu akibat prosedur operasi tersebut. Sekitar sepertiga pasien masih mendapatkan risiko menurut jurnal tersebut pasca operatif yang dikenal sebagai post-operative pulmonary complication atau PPCS. Salah satu key question dalam rehabilitation in thoracic surgery atau juga thoracoabdominal surgery dalam satu jurnal di thoracic ini dikatakan bahwa pentingnya rehab diberikan karena dia akan enhancing recovery, dia akan mempercepat perbaikan. Enhance recovery yang tadi juga sudah dikatakan oleh Dr. Wega bahwa after thoracic surgery, enhance recovery itu yang selalu digaungkan sebagai ERATS. Diharapkan dengan ini lebih cepat untuk memperpendek length of stay, pasien lebih cepat pulih dan kembali ke fungsional. Kita harus kembali kemari. Sebagai dokter rehab, saya di bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, terutama saya konsultan saya di bidang rehabilitasi kardiorespirasi, properti ini sangat berharga buat saya. Kembali, kami dari rehab, bidang otot dan fungsi itu ke bidang kepakaran kami, sehingga bagaimana bernafas, tarik nafas, buang nafas, apa saja yang terpengaruh di situ. Kerangka rongga torak, otot utama untuk bernafas itu diafragma, otot apa saja yang kita pakai saat tarik nafas atau buang nafas. Apakah properti itu terkena saat insisi? Karena kalau saat insisi terkena, berarti fungsi yang fungsional terjadi biasa menjadi disfungsi atau altered functional karena ada tusukan, ada nucleus stimuli atau ada gangguan gitu. Kalau insisinya di depan bagaimana? Samping bagaimana? Nanti akan saya bahas melalui suatu skema yang mungkin akan lebih enak dilihat
Tapi pada awalnya yang harus diterapkan di dalam memori kita bahwa otot ini tidak mengambang, otot-otot ini menempel. Jadi tempat tempelannya kalau dirobek atau ditusuk pasti terganggu. Kalau diafragma, parasut itu mengembang dari seluruh tepi iga depan sampai samping dan dia menempel di bagian depan dari korpus lumbar atau surgery di daerah sana, pasti dia terdampak, unilateral maupun bilateral. Belum lagi kalau ada gangguan dari sistem saraf yang terkena. Pembedahan torakoabdominal. Ini garis fungsional dari anatomi trim yang dikenakan oleh Thomas Meyer di tahun 2020. Apabila ada insisi area torakal atau abdominal, garis kuning ini apabila ada insisi yang mengenai pectoralis, maka yang terdampak tidak hanya pectoralis. Garis kuning itu sampai dengan lengan, garis fasia yang sama. Jadi akan mempengaruhi seluruh yang ada di dalam garis tersebut. Jadi kalau ada frozen, susah menggerakkan bahu, wajar. Akan tetapi kita juga harus melakukan preventif supaya tidak makin memendek akibat karena post surgery, post repair-nya itu pasti akan ada jaringan parut atau sikatrik. Fibroblast merupakan salah satu yang nomor satu untuk menambal suatu luka menjadi fibrosit dan itu akan memendekkan serat-serat otot di daerah tersebut sehingga terjadi disfungsi dari koneksitas dan gangguan kinesiologi gerak fungsional di area insisi. Noxious stimuli, insisi, tusukan, IV line, semua jarum atau tindakan apapun yang menyentuh area tersebut juga menyebabkan dalam tanda petik kayak imobilisasi, berkurangnya fungsi di area tersebut. Kalau diperhatikan di sisi abdomen itu ada 3 persilangan besar dan ada yang menyamping. Jadi jangan heran kalau insisi di tengah, insisinya kok median. Ini sternotomi misalnya. Tapi pasiennya mengeluh nyeri hebat di daerah sternocleidomastoideus. Dia mengeluh nyeri hebat di temporomandibular joint. Atau kok dia mengeluh nyeri hebat di suprapubis. Karena memang linea untuk tarikannya sama. Ini yang harus kita perhatikan untuk gerak fungsional. Karena kalau ini tidak dijaga, maka akan terjadi gangguan postur atau gangguan posisi, altered position untuk pasien tersebut. Gambar ini akan saya buka lebih lanjut di paparan selanjutnya. Anterior torakoabdominal, sehingga saya katakan sebagai efek dekat dan efek jauh. Dokter bisa perhatikan sejawat mungkin bisa untuk merimen karena saya melihat anatomi, fisiologi, dan kinesiologinya dari pola yang lain, dari arah gerak. Jadi bagaimana kami dari bidang kardiorespirasi terpengaruh dengan hal tersebut. Dan bagaimana kami melatih tidak dari dekatnya saja, misalnya torak langsung kita latih dengan segmental breathing, dengan thoracal mobility dari bahu. Tapi ternyata lainnya juga panjang, seperti sampai dengan lutut atau sampai dengan ankle. Jadi saat efek jauh, koordinasi breathing kita bisa melakukan latihan dengan cara koordinasi dengan tungkai karena attach semua pembungkusnya dengan seluruh rongga torak maupun dengan diafragma. Ada sisi yang spiral, jadi sisi nyeri di sisi tersebut akan membaik dengan fiksasi di kedua sisi yang bersilangan. Jadi fiksasi sisi aksila, apabila ada nyeri di daerah lateral insisi, dokter bisa memperbaiki dengan tambahan fiksasi di sisi hip kontralateral. Karena itu akan memperbaiki thoracal breathing, thoracoabdominal breathing dari pasien tersebut. Garis-garis ini memudahkan kita untuk melihat karena pasien yang dalam posisi pasca operasi itu sedang dalam
badai karena dia habis mendapatkan general anestesi, kemudian habis dilukai, badannya chaos, dia membutuhkan rangsangan yang menyeimbangkan yang diterima oleh tubuhnya. Jadi salah satu rangsangan yang diterima paling primitif oleh manusia adalah taktil, karena kita bersentuhan dengan air ketuban saat di perut ibu. Jadi taktil dari kita waktu mungkin mulai dari ICU untuk waktu atau kemudian step down di high care, dokter perhatikan sesuai dengan galir ini. Dengan cara kita fiksasi saat thoracal mobility bergerak dengan baik, nyeri akan turun dan dokter akan lihat vital sign-nya akan membaik, oksigenasi membaik dan heart rate-nya juga akan membaik dengan sendirinya karena nyeri berkurang. Efek dekat di lokasi insisi. Demikian juga kalau kita lihat di posterolateral yang tadi dari samping juga kita lihat. Bagaimana kalau insisinya dari kena arah belakang? Sama, dokter akan mempengaruhi sampai ke splenius capitis. Akan ada sepalgia sisi posterior, jauh dari lokasi insisi. Tapi dokter harus betulkan, kalau enggak pasiennya nanti dalam posisi ekstensi dan itu nyeri. Kalau gampang disaturasi karena memang dia tercekik oleh ototnya sendiri, itu yang harus kita koreksi. Postur sangat menentukan biomekanika kami untuk thoracal mobility, untuk maksimal compliant dari rongga torak. Jadi bagaimana torak bisa bergerak dengan maksimal, bagaimana diafragma bisa expand dengan baik, harus difasilitasi dengan membalancing semua struktur yang bekerja dan menempel di rongga torak. Ini tinjauan yang saya coba olah dari kedua jurnal tersebut di atas untuk accelerated untuk recovery after surgery, rehabilitasi perioperatif, perioperatif rehab atau kita kenal prehab atau pre-rehab bisa mulai 2-3 minggu pre-op. Bagaimana kalau sito dok? Sito di luar dari ini kita urusannya untuk elektif. Kalau memang situ ya dikerjakan, kemudian kita masuk segera pasca operatif. Saya sangat yakin semua sejawat surgeon ingin hasilnya jadi optimal. Jadi kita yang harus memperkenalkan diri bahwa kami bisa bantu loh optimalisasi excellency kerjaan dari sejawat surgeon menjadi lebih baik gitu. Jadi bagaimana manifestasi yang bisa kita perbaiki, postur diperbaiki. Sebelum rehab sebelum ada operasi, ada kemungkinan untuk kita perbaiki, optimalisasi dulu posturnya. Setelah operasi, positioning pasif, parkirin pasiennya yang betul. Jadi positioning di tempat tidurnya yang baik. Bagaimana dia controlling breathing, bagaimana dia mengendalikan dengan relaksasi untuk vagal tone-nya itu dia tidak cemas, dia baik dan dia tahu bagaimana mengendalikan pergerakan dari segmen torakal atau abdominalnya. Kemudian koreksi posturnya bisa dibantu, bisa dia mandiri atau bisa membantu penuh atau bisa dibantu sebagian. Kemudian setelah 4 minggu pasien discharge, outpatient bolak-balik koreksi posturnya aktif dan diharapkan dia bisa memaintain untuk pola postur yang baik sampai dengan 1 tahun follow up ke depan. Kemudian kalau kita lihat mobilitas torakoabdominal, kalau kurang baik, hiperlordosis, kyphotic, forward head, stretching otot-otot yang spasm, kembalikan dengan baik. Mungkin sejawat bisa melihat occiput to wall, jarak antara occiput dengan dinding, kalau mepet ke dinding gitu, bagaimana posturnya itu membaik atau tidak. Itu bisa untuk parameter kita, pre dan post op nantinya. Splinting sisi nyeri, kalau memang ada nyeri, tahan pakai tangannya. Kita punya modalitas untuk menahan kalau memang bisa pakai tapping strap atau boleh dilakukan splinting di sana atau dengan manual dengan tangannya sendiri. Di saat awal kita ajar, keluarganya juga bisa membantu. Makin ke depan makin aktif. Kemudian optimalisasi kemampuan batuknya. Kita ajarkan dari mulai awal bagaimana nanti kalau batuk, nanti itu ada general anestesi, pasti akan ada intubasi jadinya pasti batuk misalnya. Nanti kalau itu dahaknya banyak, kalau begitu harus bisa membatukkan. Kalau batuk itu perlu tarik nafas dalam dulu, tapi kan nyeri, ada luka operasi, ditahan lukanya, tarik nafasnya bertahap seperti apa, kemudian dibatukkan dengan cara huffing misalnya, jadi tidak menutup
glotis terbuka dan mengeluarkan letupan ekspirasi, itu disebut sebagai huffing. Kalau glotis tertutup, coughing. Pasif aktif, kemudian kalau pasca operatif lebih dari 4 minggu makin progresif dalam kondisi aktif. Breathing training pun begitu. Lakukan retraining, kontrol breathing, perbaiki optimalisasi bagaimana dia inspiratori, karena tendensi setelah dilakukan insisi pasti akan restriktif di komponennya, dari komponen thoracic cage-nya ataupun komponen parenkim, tergantung yang kena seberapa jauh, seberapa banyak, dan proses healingnya seberapa jauh, seberapa banyak. Karena kalau bisa ada pasien mungkin tidak hanya pasien biasa saja, mungkin dia punya underlying disease yang beragam, kemudian tendensi dia untuk fibrotik lebih banyak, gitu, restriksinya lebih berat, itu membuat kita harus hati-hati dan mempunyai parameter klinis berapa sih insuflasinya atau pengembangan parunya maksimal yang bisa kita tingkatkan dan nilai dasarnya. Kemudian active breathing, baik strength atau endurance, kita latih pakai inspiratory muscle trainer, baik inspiratory base exercise atau expiratory base exercise. Kalau restriksi otomatis inspiratory brace, kita kembangkan otot-otot untuk inspirasinya. Yang berikutnya, apalagi yang kita perlu lihat? General strength dan endurance exercise. Diperhatikanlah. Kalau udah selesai, ya udah ADL activity bed level, tingkatin bertahap, out of bed, mobility score-nya dilihat. Kemudian makin aktif, makin ke depan. Diharapkan kalau dokter punya minimal 6-minute walk test hanya ada atau sempat dikerjakan, follow up lah, kerjakan itu untuk program dan berikan untuk home program saat pulang. Kemudian noxious stimuli, exercise, kemudian exercise, massage, modalitas itu, kemudian splinting, sisi nyeri itu bisa untuk diberikan untuk menahan ya. Kalau ada nyeri, kita juga bisa berikan modalitas untuk dari rehab untuk mengurangi nyeri, entah TENS, entah apa yang dikerjakan. Taping bisa dikerjakan untuk mengurangi gesekan di fase akut, di luar dari bandage ya, karena pastikan dibebat atau diberikan kasa yang tebal. Kemudian perhatikan adakah fibrotik, adakah neuritis. Beberapa insisi yang dekat dengan nervus intercostalis menyebabkan neuritis di jangka panjang, sehingga pasien selalu ada nyeri di dalam insisi tersebut. Itu harus diabaikan karena lama-lama properti nyerinya menjadi banyak psikosomatis. Kemudian ADL atau edukasi terhadap energi konservasi, perubahan dan adaptasi saat dan setelah operasi juga harus kita edukasikan saat prehab, karena setelahnya juga kita minta dia untuk menerapkan, dan berikutnya adalah latihan untuk menuju mandiri penuh. Sebagai penutup, program rehabilitasi perioperatif atau prehab sampai dengan post-op ini terbukti meningkatkan keberhasilan manajemen untuk pasien pasca operasi torakoabdominal dan mengurangi risiko komplikasi pasca operasi. Minimal paling cepat dikerjakan 2-4 minggu sebelum operasi. Kalau elektif, kalau ternyata situ kita lakukan segera setelah operasi dan pasien stabil, dan mengedukasi pasien sama keluarganya tentang endurance-nya bagaimana return to work dan follow up dilanjutkan dalam 1 tahun. Kerjasama untuk tim multidisiplin dalam tata laksana ini sangat penting, karena ketaatan dari pasien dan keluarga untuk menerapkan program ini merupakan kunci dari keberhasilan program rehabilitasi. Kalau pasiennya tidak patuh, kegagalan sangat tinggi. Kalau pasiennya depresi, kegagalan juga sangat tinggi. Jadi semua itu membutuhkan pemahaman agar mendapatkan hasil yang optimal. Semua pasien harus paham dan keluarganya harus paham dalam rangka memberikan layanan rehabilitasi medik untuk patient center care atau berfokus pada pasien. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dari kami di Rumah Sakit Persahabatan.